Kenapa Komisi 3 tidak sensitif terhadap ini? Ya sebagai mantan napi kasus korupsi, ya mestinya tidak dijadikan narasumber, meskipun mungkin dia ahli. Oh iya, mungkin ahli, ya, dia ahli. Cuman karena statusnya dia sebagai koruptor ini kan nggak bisa hilang itu, dan sudah terbukti ingkrah sampai masuk penjara kan. Kenapa itu dikasih panggung gitu? Kayak nggak ada ahli yang lain gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden, Nugroho F. Yudo, Didi Supriyanto, Haris Jauhari, dan apa kabar soal pemberantasan korupsi? Ini sudah hampir 8 bulan nih Pak Presiden, dan kami belum melihat pemberantasan korupsi itu efektif berjalan atau terlaksana di lapangan. Yang ada, menurut dua sahabat saya ini, beberapa koruptor justru mendapatkan panggung, bahkan di tempat-tempat yang penting seperti menjadi ahli di DPR. Ya, di DPR. Ya, Komisi 3. Komisi 3 itu gimana ceritanya bisa begitu tuh? Jadi Komisi 3 itu kan komisi hukum ya. Dia partnernya polisi, Kumham, kejaksaan dan lain-lain. Juga pengadilan sebenarnya dan sekretariatnya ya. Kalau hakimnya sih enggak. Nah, cuman masalahnya kan Komisi Hukum ini kemarin nggak tahu dimotivasi oleh kepentingan apa, tiba-tiba membahas isu putusan MK 135 itu. Ini dalam sidang atau acara dengar pendapat? Acara resmi dengar pendapat. Oh, dengar pendapat. Mengundang ahli gitu untuk memperjelas, minta pendapatnya tentang putusan MK yang memang jadi kontroversi itu. Bukan kontroversi sebetulnya, yang ditolak partai politik. Jadi kontroversinya antara masyarakat dan ini. Nah, mereka mengundang 3 orang. Pertama, Valina Singka. Bolehlah, karena ini kan memang doktor ilmu politik di FISIP UI. Dan mantan wartawan. Mantan wartawan kan? Mantan wartawan yang bagus. Beliau mantan wartawan Pikiran Rakyat. Oh, dulu Pikiran Rakyat. Hebat itu. Oh, gitu. Orang pintar. Saya taunya Valina Singka tuh. Iya, Valina Singka. Saya taunya beliau yang memimpin sidang ujian saya S2. Oh iya. Oh. Pantas muridnya bagus. Gurunya bagus. Valina. Yang kedua Kepala Sekretariat Bagian Pengkajian MPR. Tobas itu dulu aktivis LBH, terus aktif di Nasdem. Thomas Basari. Oh, bukan Thomas. Ya, pokoknya biasa dipanggil Tobas lah ya. Yang ketiga, Patrialis Akbar. Sahabat juga ini. Sama juga kita orang sahabat baik aja, orang baik. Lu jangan ngomongin jelek, kita nggak enak dong nih. Lu mau semuanya sahabat. Iya, gua kenal dan baik dia orangnya, Ji. Nah, kalau yang pertama Valina Singka oke lah, ya, memang ahli ya. Yang kedua kalau Tobas ini saya kira lebih ke praktisi ya, karena dia kan calegnya Nasdem dulu dan aktif di Nasdem gitu. Bahwa kemudian dia jadi kepala pengkajian MPR itu kan lebih karena salah satu wakil ketua MPR kan dari Nasdem. Mungkin dia disorong ke sana dan sebagai fungsionaris itu lebih menonjol daripada itu. Tapi oke lah dia pengajian. Tapi yang ketiga kan Patrialis Akbar. Patrialis Akbar ini kan dulu anggota DPR dari PAN, kemudian jadi hakim konstitusi, ketangkap korupsi dan masuk penjara, kemudian sekarang udah keluar. Nah, maksud saya, kenapa Komisi 3 tidak sensitif terhadap ini? Ya sebagai mantan napi kasus korupsi, ya mestinya tidak dijadikan narasumber, meskipun mungkin dia ahli. Oh iya, mungkin dia ahli. Cuman karena statusnya dia sebagai koruptor ini kan nggak bisa hilang itu, dan sudah terbukti ingkrah sampai masuk penjara kan. Kenapa itu dikasih panggung gitu? Kayak nggak ada ahli yang lain gitu loh. Jadi kesimpulan saya memang
tidak hanya masyarakat yang secara umum ya permisif terhadap korupsi, elit kita memang tidak sensitif soal ini gitu loh. Kalau sebenarnya kalau mau lebih jauh lagi, bahkan sistem pemerintahan, maksud gue gini, para pegawai negeri, pejabat atau bukan pejabat, yang melakukan korupsi, lalu dijatuhi hukuman penjara sampai inkrah, itu menjalani hukumannya. Terus setelah hukumannya selesai, jadi pegawai negeri lagi, jadi pejabat lagi. Banyak ya kasus kayak gitu. Memang sistemnya begitu, polisi begitu, tentara begitu, polisi yang korupsi, polisi yang melakukan kejahatan, melakukan tindak pidana, dia diadili, Nyatakan bersalah, menjalani hukuman, habis itu kembali lagi jadi polisi. Tentara juga gitu, walaupun dia diadili oleh mahkamah militer ya. Selesai menjalani hukum jadi tentara lagi. Memang sistemnya begitu. Jadi ASN juga. iya. Padahal kalau kita lihat undang-undang ketenagakerjaan kan karyawan yang terbukti melakukan tindak pidana mencuri tidak pidana lah, mencurilah kantor gitu terbukti, dia tidak hanya bisa dipidanakan, dia harus dipecat tanpa uang PHK. Dan tanpa menghitung. Begitu kan, Chan? Itu ketua Chandra, presiden Serikat Pekerja. Iya, Di gitu. swasta iya. Gitu. Makanya itu kan nggak imbang ini gitu. Makanya kan nggak imbang gitu. Antara swasta dengan institusi gitu. negara. Jadi mencuri Kalau saja. di swasta kadang-kadang bahkan belum inkrah pun udah pecat. Udah dipecat, iya, dipecat gitu. Ketika diproses biasanya diminta untuk Karena tidak ada aktif. keperluan citra perusahaan akan jelek. Kalau ini negara, Jadi negara nggak ngerasa, jadi pegawai negeri tidak merasa perlu menjaga citranya. Di dalamnya isinya mantan koruptor ya banyak. karena yang disalahkan negara bukan pemerintah. Iya. Itu sebetulnya yang rusak itu pemerintah, jadi bukan negara. Jadi negara itu kan harus ngerombak, banyak yang harus dirombak supaya. Ya saya punya pengalaman kita punya kenalan kawan lah ya yang kemudian terlibat Ini agak apa pengalaman? Agak ngeri atau ya saya bisa bayangkan betapa kesembronoan lembaga itu. Lembaga negara nih? Lembaga negara. Pemerintah. Dia mengundang mantan koruptor untuk tampil di satu kayak seminar lah ya, seminar. Sementara peserta forum seminar yang terhormat resmi ya. Hmm. Sementara di seminar itu diundang juga beberapa aktivis anti korupsi macam-macam lah gitu. Begitu dia tampil, ini orang protes teman-teman ini. Teman-teman aktivis. Teman-teman aktivis ya protes. Saya nggak mau ikutin forum ini. Forum ini jadi buruk rusak gara-gara Anda ngundang koruptor. Sebetulnya bukan salah dia, karena dia diundang resmi oleh lembaga ini tadi. Si koruptor ini. Iya gitu. Jadi suasananya jadi nggak enak, rusak gitu loh. Artinya ada orang-orang yang memang sensitif soal isu itu, tapi karena institusi pemerintahnya nggak sensitif, jadi rusak, kacau ini. Ya itu gitu. pakai kalau orang Jawa bilang. Betul Ya seperti itu. Kayak lu ngomongin patrialis, gua nggak enak ini. Gue enak. Orang baik. Oh, lu baik. ya faktual kan. Padahal mesti kan kita bisa memisahkan itu kan. Sebagai teman sebagainya kan ya sahabat boleh masih jalan terus. Tapi jangan kasih panggung itu kan. Betul, iya gitu. Jangan kasih panggung dan jangan itu panggung resmi. Ya. Itu kan artinya institusi pemerintah yang bikin panggung untuk dia itu kan nggak sensitif soal ini. Tidak gitu. anti korupsi. Iya, boleh kita bilang. Meskipun prakteknya memang seperti itu juga, cuman kan secara formal dia harus jaga dong gitu loh, gitu. Lo boleh korup tapi jangan jangan bangga jadi korupsi. Iya, gitu loh. Lu silakan korupsi, lu silakan kalau ngomong sama orang Jawa gini, Chan. Sekarang banyak gitu kan. banyak sekarang orang-orang korupsi yang bangga menjadi korupsi. Oh iya, ketawa-ketawa Ji, dipoto pakai rompi oranye. Karena setiap koruptor itu duitnya masih banyak. Yang mereka banggakan itu duit banyaknya. Nah di undang-undang pemilu itu juga gitu, pemilu dan pilkada ya. Jadi rumusannya sederhana aja. Silahkan Anda meskipun terpidana apapun termasuk korupsi, boleh aja jadi calon sejauh declare. Saya menyalonkan kepala daerah, tapi saya korupsi. Bukan itu. Saya pernah menjalani penjara hukuman bla bla bla. Itu masih dibolehkan. Jadi memang bangsa kita itu bangsa yang sangat permisif, sangat
sangat ramah buat koruptor. Jadi koruptor tuh bisa punya panggung macam-macam. Jadi lo nggak usah takut sama korupsi, melakukan korupsi. Ini tempatnya, ini surga korupsi. Surga koruptor. Surga koruptor di sini. Jadi marilah berjamaah. Marilah berjamaah. Lah Kalau gua nggak punya kesempatan, nah itu soal lain. lah kan banyak itu orang-orang itu yang itu apa Ya, ya, hasil korupsi digunakan untuk umroh atau mengumrohkan orang. Itu yang kemarin itu bangga bener dia mengumrohkan berapa 40 orang atau berapa tuh? Itu judul ya? Iya kan kalau nggak salah anak buahnya. Iya, anak buahnya si Budiari. Budiari. Yang orang kemudian ribut kenapa Budiari belum ya? Iya. Umroh dibangga-banggain karena dari uang korupsi katanya ya. Iya, Betul iya. begitu ya? Korupsi judul lagi. Yang melakukan umroh enteng-enteng aja. Mana-mana aja. Nggak pernah bilang ini dana haram. Nggak ada. Enggak, kita kan nggak tahu gitu. Kan dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Kalau tahu juga nggak apa-apa. Kan? Mungkin itu sebabnya dia jadi bangga, dia pikir dengan begitu masuk surga aja. Iya kan? Iya kan? Iya, saya kira memang Pak Presiden bisa bikin awal yang baik lah. Ini budaya. Harusnya bukan soal presiden ini. Jangan sebut pendidikan. budaya lagi. Budaya itu yang ya, baik-baik. bukan mestinya. maksud saya Pak Presiden harus concern Tuh, soal ada peringatan ini. tuh. Jadi kalau misalnya hal-hal kayak gini nggak boleh terjadi lagi lah gitu. Jangan kasih panggung kepada para koruptor. Apa akibatnya kalau itu sering terjadi, Ji? Ya artinya orang kita makin toleran terhadap korupsi gitu loh. Menjadi sesuatu yang biasa. Enggak apa-apa, biasa aja. Wong keluar penjara juga duitnya masih banyak, masih bisa ini bisa itu dan Dibelanya dengan orang kan bisa berubah. Nah. Tadinya korupsi, sekarang makin kan gitu. Lu bisa nemu aja nih. ya begitu. Udah parah lagi. Ya ada yang ini juga sih, misalnya koruptor yang kemudian mendirikan partai, tapi agak baik orang ini karena dia sembunyi di belakang, jadi donatur saja, ya nggak apa-apa sih. Aku juga nggak bisa. Nggak tahu juga. Banyak temen lu yang koruptor ya. Susah aja. Maksud gua, jangan lagi kita pakai inilah pakai pendekatan himbauan. Udah itu peraturan ditegaskan. Iya. Jadi nggak boleh ada lagi kalau orang sudah dihukum karena melakukan tindak pidana, tidak boleh lagi kembali lagi. Gini, peraturan itu bukan bisa hanya korupsi, ya. melakukan pembunuhan, semua udah nggak bisa. Peraturan itu kan ada yang tertulis dan tidak tertulis. Yang membedakan itu kan moral orang yang melakukannya. Kan Jangan itu mengharapkan ya. moral, Betul, harus makanya. dikuatkan dengan Itu sebabnya peraturan. kalau misalkan sampai DPR mengundang para koruptor dan memberikan tempat yang terhormat, itu kan membenarkan apa yang dianggap banyak orang selama ini. Memang nggak ada moralnya atau rendah moralnya. Menurut gua nggak cukup. Itu melanggar hukum. Melanggar hukum. Itu pelanggaran. Lo nggak bisa melakukan lo lembaga. Kalau lo mau menjaga kehormatan lo, maka bertindaklah secara terhormat. Mereka nggak perlu menjaga, kan udah disebut sebagai yang terhormat. Yang terhormat nih, itu udah ditulis dulu, nggak usah jaga-jaga lagi. Udah ada yang menjaga. Yang jagain polisi bukan dia. Bukan. Polisi lagi jagain jagung. Nggak. Apa yang bisa diambil langkah yang bisa diambil presiden untuk mengatasi soal-soal semacam ini? Kan soal-soal semacam ini akhirnya merusak secara umum masyarakat. Membuat korupsi itu bukan tindakan yang tercela. Membuat orang-orang yang sudah dihukum sebagai koruptor juga ada menjadi acuan, menjadi teladan. Ya sebetulnya Pak Presiden ini kan sudah sering mencela koruptor toh. Kita ini, kita itu, bla 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 gitu kan. Cuman kemudian yang dibutuhkan kan implementasinya di lapangannya. Artinya kalau misalnya ada pejabat di bawah langsung dia yang terindikasi aja, ya udah sikat aja gitu. Nah, tapi kan kita masih bertanya-tanya nih, siapa urusan judul aja belum selesai gitu. Itu satu. Yang kedua, Pertamina yang katanya gini-gini sampai sekarang kita nggak tahu kabarnya. Udah hilang, diberitakan pun juga enggak sih. Padahal sudah Tapi Bapak konsisten loh. Kita udah 100 episode. Pertamina dikusut sama pecat Kapolri. Itu konsisten. Itu benar. Kita perlu orang-orang konsisten. Itu yang kita udah kita kehilangan itu juga. Tapi yang banyak kemudian konsisten korupsinya gimana, Di? Ya gitulah, maksud saya ya Pak Presiden harus benar-benar perhatian soal ini.
Kalau Nggak perhatian udah ada di iya, tindakan. makanya kalau sudah sering kali ngomong soal anti korupsi sudah sering kali kan. Makanya yang diperlukan sekarang adalah tindakan. Orang sekarang sudah mulai berpikir dan mengatakan bahwa Pak Presiden itu sebetulnya tidak begitu peduli dengan hal-hal ini, Jo. Jadi dia pikir biarin aja, bisnis as usual. Ya, makanya itu kita ingatin terus. Kita ingatin. Gitu. Kita Ingatin nggak bosan. terus gitu. Terserah nanti rekaman kita ini didem sama kanan kirinya. Apa kita ingetin terus, satu saat akan nerobos juga gitu. Udah sih katanya Ji, beberapa keputusan Kayak misalnya kita tahu misalnya kita udah swasembada beras tapi masih impor beras. Kita udah swasembada jagung tapi masih nggak apa-apa. Nggak didengerin juga, kita ngomongin terus bahwa impor beras itu impor untuk bagi-bagi cuan kan gitu. Jadi terimalah kenyataan Pak Presiden, mereka akan terus-menerus ngomongin terus. Terserah Bapak mau dengar apa itu, pokoknya mereka akan ngomong. Saya kira sampai di sini saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.